Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Hari ini kita akan membahas materi soal PPKN SMA kelas 11, persiapan kita untuk penilaian akhir tahun. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami ada notifikasi yang akan muncul. Jadi, hari ini kita akan membahas bagaimana contoh-contoh soal terutama materi PPKN di kelas 11. Tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai dari contoh soal yang pertama. Nah, digambarkan di contoh soal pertama ini bahwa organisasi regional ASEAN itu memiliki peran yang sangat penting bagi setiap negara anggotanya. Salah satu ialah dapat meningkatkan kesejahteraan negara anggota-anggotanya. Kemudian yang menjadi inti pertanyaan di soal pertama ini adalah peran ASEAN bagi bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi. Jadi kita fokus di bidang ekonomi. Ialah apakah opsi yang A mendirikan perusahaan bersama anggota ASEAN, apakah yang B banyak wisatawan dari negara ASEAN, ataukah yang C terjadinya ekspor dan impor antar negara anggota ASEAN, ataukah yang D, ASEAN memberikan bantuan ketika terjadi bencana di Indonesia, ataukah yang E, setiap anggota ASEAN bebas berbelanja di setiap swalayan di negara anggotanya. Nah, jawaban yang paling tepat yang berfokus kepada peran ASEAN bagi bangsa negara Indonesia dalam bidang ekonomi adalah opsi yang paling tepat yang C, terjadinya ekspor dan impor antar negara anggota ASEAN. Sekali lagi, opsi yang paling tepat itulah opsi yang C. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 2, di mana disampaikan bahwa kerjasama bilateral itu merupakan hubungan kerjasama dua negara yang memiliki kepentingan sama dalam bidang Polek Sosbud Hankam. Dalam rangka mengadakan hubungan kerjasama dua negara atau kerjasama bilateral ini, bagi negara Indonesia haruslah bersifat demokratis dan terbuka. Jadi apa makna di sini? Bersifat demokratis dan terbuka. Itu dikarenakan apa? Apakah opsi yang A terbuka bagi negara lain untuk terlibat kerjasama? Apakah yang B terbuka bagi pengadilan internasional untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggarnya? Ataukah yang C terbuka untuk semua bidang kerjasama, yaitu Polek Sosbud Hankam, ataukah yang D terbuka dalam melakukan kerjasama berikutnya, ataukah opsi yang E terbuka bagi seluruh rakyatnya untuk mengetahui kerjasama tersebut dengan dipublikasikan. Nah, jadi fokus kita untuk soal nomor 2 ini adalah bagaimana kerjasama bilateral itu dikatakan bersifat terbuka karena apa? Opsi yang paling tepat di antara opsi yang ada itu adalah opsi yang E, terbuka bagi seluruh rakyat untuk mengetahui kerjasama tersebut dengan dipublikasikan. Kita lanjutkan kepada contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 3, di mana kita harus memperhatikan beberapa pernyataan berikut. Pernyataan pertama, menyelesaikan masalah dengan kekuatan senjata. Kemudian pernyataan nomor 2, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Kemudian pernyataan nomor 3, menjalankan kerjasama secara aktif. Kemudian pernyataan nomor 4, mengakui hak setiap bangsa. Kemudian pernyataan nomor 5, saling menghormati antara negara anggota. Kemudian yang menjadi pertanyaan di sini adalah berdasarkan pernyataan tersebut di atas yang merupakan dasar pembentukan ASEAN. Itu ditujukan pada nomor. Jadi kita lihat kembali bagaimana pernyataan yang ada 1, 2, 3, 4, dan 5 yang menunjukkan merupakan dasar dari pembentukan ASEAN. Itu ditunjukkan oleh nomor, apakah opsi yang A 2, 3, 4, 5, ataukah opsi yang B 1, 2, 3, 4, ataukah yang C 1, 2, 3, 4, 5, ataukah yang D 1, 2, 3, dan 5, ataukah opsi yang E 1, 3, 4, 5 yang merupakan dasar pembentukan ASEAN kecuali nomor 1. Nah, ini nomor 1 bukan ya. Menyelesaikan masalah dengan kekuatan senjata itu bukan merupakan dasar
pembentukan ASEAN. Sehingga opsi yang paling tepat itulah opsi yang A. 2, 3, 4, dan 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Negara Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat berhak menentukan nasibnya sendiri serta kebijakan luar negerinya. Kita menyadari bahwa bangsa atau negara tidak mungkin sanggup memenuhi semua hubungan atau kebutuhan warganya kalau mengandalkan hasil pemenuhan dalam negerinya saja. Oleh sebab itu, kerjasama dengan bangsa lain dalam bentuk hubungan internasional mutlak diperlukan, baik yang menyangkut bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Yang menjadi pertanyaan inti dari soal nomor 4 ini adalah bagaimana hubungan internasional dengan negara lain hendaknya dilandasi oleh prinsip apakah yang A, menang sendiri, apakah yang B, kemerdekaan, ataukah yang C, harga diri, ataukah yang D, persamaan derajat, ataukah yang E, kerelaan. Jadi, hubungan internasional dengan negara lain hendaknya dilandasi oleh prinsip di persamaan derajat. Jadi tidak ada negara yang paling hebat, jadi semua memiliki persamaan derajat dan kedudukan. Sekali lagi, opsi yang paling tepat itulah opsi yang D. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 5. Hubungan internasional itu merupakan hubungan antar bangsa-bangsa di dunia yang bersifat dinamis dalam rangka menciptakan proses kerjasama internasional yang saling menguntungkan sehingga berdampak pada pencapaian tujuan nasional. Kemudian alasan yang melatar belakangi pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam tata hubungan internasional tersebut adalah, jadi yang menjadi alasan yang menjadi latar belakang Republik Indonesia itu menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Nah, jadi bebas kemudian aktif. Kira-kira apa yang menjadi alasannya? Apakah yang A, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keutuhan negara Indonesia, ataukah yang B, bangsa Indonesia ingin melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, ataukah yang C, memperoleh barang dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, ataukah yang D, netralitas bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia, ataukah opsi yang E, bangsa Indonesia ingin menjadi bangsa yang besar dan disegani bangsa lain di dunia. Jadi opsi yang paling tepat kenapa Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif dalam tata hubungan internasional itu karena bebas, tidak memihak baik itu blok barat, blok timur, dan aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. Sehingga opsi yang paling tepat soal nomor 5 ini adalah opsi yang D, netralitas bangsa Indonesia dan keinginan berperan aktif dalam perdamaian dunia. Sekali lagi, opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Kita lanjutkan kepada contoh soal berikutnya, soal nomor 6. Kerjasama multilateral yang keanggotaannya paling besar serta pengaruhnya paling kuat di dunia adalah, jadi kerjasama multilateral itulah kerjasama banyak negara. Kemudian keanggotaannya yang paling banyak atau paling besar serta pengaruhnya paling kuat. Apakah opsi yang A, opsi B, C, D, ataukah yang E? Nah, opsi yang paling tepat di mana kerjasama multilateral yang anggotanya paling besar serta pengaruhnya paling kuat di dunia adalah organisasi tersebut disebut sebagai organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau dalam bahasa internasionalnya disebut sebagai United Nations. Sekali lagi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjutkan ke dalam soal nomor 7, di mana melalui Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional disebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian baik bersifat bilateral maupun multilateral dapat dilakukan dalam beberapa tahapan atau proses tergantung dari penting tidaknya perjanjian tersebut. Kemudian yang merupakan tahap kedua dalam perjanjian internasional di bawah ini adalah tahap kedua. Nah, apakah opsi yang A, perundingan, apakah yang B, tahap pengesahan, apakah yang C, penjajakan, apakah yang D, tahap penandatanganan, apakah yang E, tahap persetujuan. Nah, kalau kita lihat, tahap pertama itu adalah perundingan. Kemudian tahap yang kedua itu adalah
penandatanganan. Sehingga opsi yang paling tepat opsi yang D. Kemudian tahap terakhir, tahap ketiga disebut sebagai pengesahan atau biasa disebut juga sebagai tahap ratification. Oke. Sehingga sekali lagi yang merupakan tahap kedua dalam perjanjian internasional di bawah ini adalah opsi yang D, tahap penandatanganan. Kita lanjutkan kepada contoh soal berikutnya, soal nomor 8. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, kemudian rakyat sebagai kekuatan pendukung. Alat negara yang menjaga. Nah, jadi fokusnya dari sini ya. Alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang bertugas melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat dalam proses penegakan hukum adalah apakah yang A, Tentara Nasional Indonesia, apakah yang B, TNI dan Polri, apakah yang C, TNI, Polri dan BIN, apakah yang D, TNI, Polri dan seluruh rakyat Indonesia, apakah yang E, Kepolisian Republik Indonesia. Nah, opsi yang paling tepat di mana alat negara yang menjaga keamanan dan tertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta penegakan proses hukum itu adalah Kepolisian Republik Indonesia. Opsi yang E. Sekali lagi, opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang E, Kepolisian Republik Indonesia. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, soal nomor 9. Indonesia pernah mengalami kasus persengketaan internasional. Kasus persengketaan yang terjadi antara Malaysia dan Indonesia adalah masalah Pulau Sipadan dan Ligitan yang luasnya sekitar 50.000 meter persegi. Indonesia pada awalnya mengambil langkah untuk membawa kasus persengketaan ini lewat Dewan Tinggi ASEAN. Tapi kesepakatan yang terakhir kasus sengketa internasional antara Indonesia dengan Malaysia, nah, ini diselesaikan lewat lembaga yang berwenang menangani hukum internasional. Nah, jadi hukum internasional yang digunakan yaitu apakah yang A, Dewan Keamanan PBB, apakah opsi yang B, Sekretaris Jenderal PBB, apakah yang C, Dewan Ekonomi Sosial PBB, apakah yang D, Mahkamah Internasional, apakah yang E, Dewan Perwakilan PBB. Nah, opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Jadi yang bertugas untuk menangani masalah hukum internasional, sengketa lembaga yang bersifat internasional itu adalah Mahkamah Internasional. Sekali lagi opsi yang paling tepat itu opsi yang D. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Soal nomor 10. Bangsa Indonesia itu memiliki karakteristik keberagaman budaya, etnis, agama, adat istiadat, dan bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan perilaku yang sesuai dengan menjaga kebinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan untuk menghadapi karakteristik tersebut adalah apakah yang A, menggunakan bahasa dari daerah masing-masing, apakah yang B, bangga menggunakan pakaian adat dari daerahnya, ataukah yang C, menghormati adat istiadat budaya masyarakat di daerah lain, ataukah yang D, menghindari kerjasama dengan orang lain yang berbeda etnis, ataukah yang E, bersikap sopan terhadap orang lain yang berasal dari daerah yang sama. Jadi opsi yang paling tepat bagaimana menjaga kebinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan di tengah menghadapi karakteristik tersebut. Opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C, menghormati adat istiadat budaya masyarakat di daerah lain. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 11. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnis, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Pada dasarnya, keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan sikap atau perilaku menunjang terciptanya kondisi tersebut. Adalah opsi yang A, memperkuat kedudukan pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan rakyat, ataukah yang B, memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik masyarakat, ataukah opsi yang C, menghilangkan perbedaan antar suku bangsa dalam berbangsa dan bernegara, ataukah opsi yang D, memperkuat kedudukan bangsa atau bahasa daerah sebagai salah satu simbol persatuan, ataukah opsi yang E, memperkuat posisi kebudayaan daerah di atas kebudayaan nasional. Nah, opsi yang paling tepat yang wajib kita lakukan untuk menunjang terciptanya kondisi persatuan dan kesatuan itu adalah opsi yang D, memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik di dalam masyarakat.
Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 12. Makna dari manifesto kultural dengan tertanamnya perasaan saling memiliki dan menghargai sesama warga negara Indonesia, meski dengan latar belakang etnik dan kebudayaan yang berbeda-beda. Hal ini akan dapat tertanam dalam hati sanubari kita. Maka kita semua wajib memaknai nilai-nilai dari apakah yang A, perbedaan itu kehendak Tuhan, apakah yang B, perbedaan itu warisan leluhur, ataukah yang C, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ataukah yang D, perbedaan itu indah, ataukah opsi yang E, semangat kebersamaan. Opsi yang paling tepat dari opsi yang ada itu adalah opsi yang C, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, soal nomor 13. Ancaman militer berkaitan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yang sering terjadi dengan negara tetangga pada lintas darat di bagian utara adalah dengan negara yang berbatasan secara langsung dengan republik ini, khususnya di bagian utara. Itu adalah negara apakah yang A, Singapura, opsi yang B, Malaysia, apakah yang C, Papua New Guinea, apakah yang D, Timor Leste, ataukah opsi yang E, Brunei Darussalam. Nah, opsi yang paling tepat bagaimana negara tetangga pada lintas darat di bagian utara adalah dengan negara yang B, negara Malaysia. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, soal nomor 14. Ancaman non-militer pada hakikatnya merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan di luar militer yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Yang menjadi pertanyaan soal nomor 14 ini, ancaman non-militer dapat berupa seperti di bawah ini. Apakah yang A, ideologi, apakah yang B, politik, apakah yang C, ekonomi, apakah yang D, sosial budaya, ataukah opsi yang E, Ipolek Sosbud. Nah, yang bersifat militer itu adalah di bidang pertahanan dan keamanan atau biasa disingkat dengan Hankam. Kalau yang bersifat non-militer itu adalah pada bidang Ipolek Sosbud. Ya, opsi yang paling tepat itu opsi yang E. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Soal nomor 15. Ancaman bidang ideologi yang pernah terjadi sampai melahirkan perang saudara, yaitu pada peristiwa, fokusnya pada bidang ideologi. Apakah opsi yang A, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM? Apakah opsi yang B, Gerakan Bintang Kejora di Papua? Ataukah opsi yang C, Gerakan 30 September 1965 oleh PKI? Ataukah opsi yang D, Agresi Militer 1 oleh Belanda dan agresi militer yang kedua? Apakah opsi yang E, peristiwa demonstrasi penurunan harga minyak? Nah, kalau yang bersifat ancaman di bidang ideologi yang pernah terjadi bahkan sampai melahirkan perang saudara di Republik Indonesia adalah peristiwa Gerakan 30 September 1965. Sehingga opsi yang paling tepat itulah opsi yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 16. Strategi sebagai usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang menjadi kekuatan pada wilayah dirgantara atau wilayah udara. Ya, istilah dirgantara ini adalah wilayah udara, kemudian darat dan laut. Kemudian posisi silang Indonesia merupakan sebuah ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia yang berupa ancaman yang mengancam persatuan bangsa Indonesia. Apakah opsi yang A, kapal-kapal asing yang melewati wilayah perairan Indonesia? Opsi yang B, turis asing berdatangan ke Indonesia? Ataukah opsi yang C, penanaman modal menggeruk kekayaan Indonesia? Apakah opsi yang D, tenaga asing bekerja di Indonesia? Apakah opsi yang E, militer dan non-militer? Nah, sebuah ancaman yang mengancam integrasi nasional bangsa Indonesia jelas opsi yang E, militer dan non-militer. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 17. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam melaksanakan strategi ancaman masyarakat dari dalam negeri dengan tugas. Nah, jadi apa yang menjadi tugas
dari kepolisian negara Republik Indonesia atau Polri itu sendiri? Apakah yang A, melindungi, mengayomi, melayani, serta penegakan hukum? Ataukah opsi yang B, menjaga keselamatan bangsa dan negara? Ataukah opsi yang C, mencegah invasi negara lain? Ataukah opsi yang D, menjaga perbatasan darat dua negara? Atau opsi yang E, menghalau demonstran? Kita fokus kepada tugas oleh Kepolisian Republik Indonesia, yaitu opsi yang paling tepat. Itu adalah opsi yang A, melindungi, mengayomi, melayani, serta menegakkan hukum. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 18. Tidak dipungkiri keanekaragaman berbagai aspek kehidupan seperti keragaman suku bangsa, agama, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa Indonesia bersatu. Jika terjadi benturan atau konflik, maka langkah yang harus dilakukan, apakah opsi yang A, memendamnya dalam hati masing-masing, ataukah opsi yang B, dengan berdemonstrasi menyampaikan tuntutan, ataukah melalui opsi yang C, musyawarah penuh kekeluargaan untuk keutuhan bangsa, ataukah opsi yang D, menyelesaikannya dengan jalur hukum, ataukah opsi yang E, menyerang dan menghancurkan pihak yang diajak bertikai. Opsi yang paling tepat itulah opsi yang C, melalui musyawarah penuh kekeluargaan untuk keutuhan bangsa. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Soal nomor 19. Dalam sidang-sidang Lembaga Perwakilan Rakyat atau DPR selalu mengusahakan cara-cara seperti yang telah diatur dalam tata tertib DPR itu sendiri. Apabila terdapat permasalahan yang menyangkut kepentingan bangsa dalam hubungan internasional, maka keputusan yang pertama akan selalu diambil dengan cara apakah opsi yang A, suara terbanyak, opsi yang B, musyawarah mufakat, apakah opsi yang C, bila musyawarah mufakat tidak tercapai harus atau baru diadakan voting, apakah opsi yang D, bermusyawarah, apakah yang E, mencari dukungan fraksi-fraksi di DPR. Jadi langkah pertama yang ditanyakan di sini. Keputusan yang pertama atau langkah pertama yang akan selalu diambil dengan cara, jelas yang menjadi jawaban nomor 19 ini adalah opsi yang B, musyawarah mufakat. Kita lanjutkan kepada soal nomor 20. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berikut peran masyarakat yang bukan. Jadi fokusnya yang bukan anggota tentara Indonesia dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai pasal 30 ayat 1 adalah, jadi sekali lagi, komponen utama itu adalah TNI dan Polri dan rakyat sebagai komponen pendukung yang bukan anggota tentara Indonesia dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai pasal 30 ayat 1 adalah apakah yang A, mengikuti wajib militer untuk non-anggota TNI, apakah yang B, membuang sampah di halaman sendiri agar tidak mengotori lingkungan desa, apakah yang C, mengikuti rekrutmen anggota TNI, apakah opsi yang D, menganggap usaha pemerintah memerangi KKB di Papua sebagai bentuk mempertahankan NKRI, apakah opsi yang E, menaati hukum yang berlaku. Nah, jadi peran masyarakat yang bukan anggota tentara itu adalah opsi yang paling tepat yang digunakan sebagai komponen pendukung. Itu opsi yang E, menaati hukum yang berlaku. Kita lanjutkan kepada contoh soal berikutnya. Soal nomor 21. Menteri Luar Negeri menunjuk individu yang memenuhi persyaratan sebagai duta atau duta besar untuk diajukan kepada Presiden guna mendapatkan persetujuan negara penerima tidak keberatan atas calon duta dan negara penerima setuju calon duta tersebut. Namun tidak jarang seorang calon duta di persona non grata. Nah, ini istilah dalam hubungan internasional khususnya perwakilan diplomatik. Persona non grata merupakan istilah yang diberikan kepada seorang diplomatik jika apakah opsi yang A, memperoleh penghargaan dari negara penerima, apakah opsi yang B, mampu melakukan tugas sesuai dengan prinsip hubungan atau hukum internasional, ataukah opsi yang C, seorang petugas diplomatik yang ditolak oleh negara penerima, ataukah opsi yang D, petugas diplomatik yang merangkap menjadi konsul, ataukah opsi yang E, petugas diplomatik yang merangkap di dua negara. Nah, istilah persona non grata merupakan istilah yang diberikan kepada seorang diplomatik jika
opsi yang paling tepat itu opsi yang C, jika seorang petugas diplomatik yang ditolak oleh negara penerima. Sekali lagi, opsi yang paling tepat itulah opsi yang C. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya, soal nomor 22. Konflik antar ras etnis pernah terjadi di Indonesia. Misalkan konflik yang terjadi antara etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi Surakarta di Jawa Tengah. Konflik yang terjadi pada 14 sampai dengan 15 Mei 1998 ini dilatar belakangi oleh anggapan bahwa masyarakat etnis Tionghoa bukanlah bagian dari internal dari masyarakat Indonesia atau warga Indonesia. Dipicu adanya krisis moneter. Kerusuhan terjadi dan menyebabkan penjarahan toko-toko dan pembakaran banyak fasilitas umum. Konflik horizontal. Jadi yang menjadi fokus soal 22 inilah konflik yang bersifat horizontal. Ini dilatar belakangi oleh apakah yang A, perbedaan warna kulit, apakah yang B, perbedaan status ekonomi, apakah yang C, perbedaan latar belakang politik, apakah yang D, adanya pemilihan kepala daerah, ataukah opsi yang E, status kewarganegaraan. Ini ada krisis ya yang dipicu adanya krisis moneter. Sehingga yang menjadi latar belakang penjarahan itu ya dari toko-toko yang dimiliki oleh etnis Tionghoa, itu opsi yang paling tepat dilatar belakangi oleh perbedaan status ekonomi. Opsi yang B. Kita lanjutkan kepada contoh soal berikutnya, soal nomor 23, suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah suku budaya lain dalam lingkup satu bangsa dan satu tanah air Indonesia merupakan paham dari ini yang bersifat negatif. Menonjolkan kelebihan budaya dan menganggap rendah budaya orang lain. Ini suatu sikap yang bersifat negatif. Apakah itu yang dinamakan multikulturalisme? Apakah yang B, pluralisme budaya? Apakah yang C, anti budaya daerah? Atau yang D, kulturalisme? Ataukah yang E, etnosentrisme? Nah, yang paling tepat di mana ada suku bangsa yang menonjolkan kelebihan dan menganggap rendah suku budaya lain, itu adalah sikap etnosentrisme. Opsi yang paling tepat, opsi yang E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 24. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang semakin kuat dan utuh dan masih tetap menggema sampai sekarang di tengah perbedaan dan keberagaman berbagai aspek kehidupan sosial. Karena adanya, apakah yang A, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, ataukah yang B, jiwa menjunjung tinggi perbedaan, ataukah opsi yang C, semangat pluralisme, ataukah yang D, semangat multikulturalisme, ataukah opsi yang E, jaminan kehidupan yang lebih baik. Jadi kehidupan yang masih kuat dan utuh tetap menggema sampai sekarang di tengah perbedaan dan keragaman berbagai aspek kehidupan karena adanya. Jadi opsi yang paling tepat itulah opsi yang E. Jadi opsi yang A, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Itu yang menjadi tonggak sejarah munculnya sikap nasionalisme di generasi muda. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 25. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Pengertian kesatuan dari persatuan mengandung makna. Apakah opsi yang A, bersatunya seluruh wilayah Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia? Apakah opsi yang B, negara Indonesia negara kepulauan? Ataukah opsi yang C, negara Indonesia dipisahkan oleh selat dan laut? Ataukah opsi yang D, negara Indonesia berpenduduk multi etnik? Ataukah opsi yang E, bersatunya multikulturalisme menjadi budaya nasional? Jadi opsi yang paling tepat di mana pengertian kesatuan dari persatuan Indonesia mengandung makna itu adalah opsi yang A, bersatunya seluruh wilayah Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 26. Digambarkan bahwa Indonesia telah resmi membubarkan ormas yang ditenggarai merupakan ormas radikal, di mana ormas tersebut menganut paham khilafah dan memiliki cita-cita untuk meruntuhkan demokrasi dari Indonesia. Pemerintah menertibkan Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, di mana Perpu ini dibuat setelah pemerintah
mengumumkan upaya pembubaran Ormas HTI yang dianggap anti Pancasila dan berpaham radikalisme. Gerakan radikalisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Yang menjadi inti pertanyaan soal nomor 26 ini adalah ancaman radikalisme ini bisa diminimalisir salah satunya dalam bidang pendidikan, yaitu dengan cara, apakah opsi yang A, penambahan jam pelajaran pendidikan Pancasila di sekolah, apakah opsi yang B, pendidikan Pancasila dijadikan tanggung jawab guru dan siswa, adakah opsi yang C, Pancasila dijadikan dasar dan sumber pembelajaran yang masuk dalam kurikulum, adakah opsi yang D, perlunya perubahan gaya pembelajaran pendidikan Pancasila agar disukai oleh siswa, ataukah opsi yang E, pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk wawasan kebangsaan dan menanamkan karakter siswa sebagai warga negara Indonesia. Nah, opsi yang paling tepat di mana ancaman radikalisme ini bisa diminimalisir lewat bidang pendidikan, yaitu dengan cara opsi yang E, di mana pendidikan Pancasila sebagai sarana untuk membentuk wawasan kebangsaan dan menanamkan karakter siswa sebagai warga negara Indonesia. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 27. Penjajahan yang kita alami sampai sekarang ini bukanlah penjajahan dalam bentuk fisik dan kekerasan seperti pada masa lampau. Namun, penjajahan yang kita alami kini adalah penjajahan secara halus yang menyerang akal, pikiran, serta akhlak kita. Penjajahan ini juga berlangsung dengan cara yang lebih modern dan akibatnya pun lebih besar dari penjajahan di masa lampau. Karena akal kita telah dijajah oleh ide, pikiran yang liberalisme, kapitalis, globalisasi yang tidak sesuai dengan tempatnya. Jika tidak waspada, tanah air akan terus dibanjiri oleh produk-produk asing. Komitmen kebangsaan yang dapat diwujudkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah apakah opsi yang A, meminta pemerintah untuk membatasi ekspor barang ke luar negeri, ataukah opsi yang B, membeli hasil panen petani dengan harga tinggi dan mengekspor ke berbagai negara, ataukah opsi yang C, membuka usaha menyerap tenaga kerja dan mengekspor hasil produksi, ataukah opsi yang D, menaikkan tarif bea cukai barang-barang impor, ataukah opsi yang E, melakukan kerjasama dengan perusahaan asing untuk memproduksi barang. Opsi yang paling tepat di mana komitmen kebangsaan yang dapat diwujudkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah opsi yang D. Jadi menarik ya atau menaikkan tarif bea cukai barang-barang impor sehingga kebanjiran ya produk-produk asing itu dapat diatasi. Sekali lagi opsi yang paling tepat itulah opsi yang D. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, soal nomor 28. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Nah, jadi menyelesaikan masalah dengan kekuatan senjata, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, kemudian menjalankan kerjasama secara aktif, kemudian mengakui hak setiap bangsa, kemudian saling menghormati antar negara-negara anggota, kemudian yang ditanyakan berdasarkan pernyataan tersebut di atas yang merupakan dasar-dasar pembentukan ASEAN. Itu ditunjukkan pada pernyataan nomor, apakah yang A 2, 3, 4, 5, apakah B 1, 2, 3, dan 4, apakah yang C 1, 2, 4, 5, adakah opsi yang D 1, 2, 3, dan 5, apakah opsi yang E 1, 3, 4, dan 5. Nah, jadi kecualinya di sini adalah menyelesaikan masalah dengan kekuatan senjata ini bukan ya. Sehingga selain nomor 1 itu akan menjadi jawaban. Nah, opsi yang paling tepat dasar-dasar pembentukan ASEAN itu ditunjukkan oleh opsi yang A. 2, 3, 4, dan 5. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 29. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer di mana tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara seperti yang diatur dalam pasal. Nah, jadi ini bunyi pasal berapa yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Apakah opsi yang A pasal 30 ayat 1? Apakah opsi yang B pasal 30 ayat 2? Adakah opsi yang C pasal 30 ayat 3? Apakah opsi yang D pasal 30 ayat 4? Adakah opsi yang E
Pasal 30 ayat 5. Nah, opsi yang paling tepat itulah opsi yang A. Pasal 30 ayat 1. Kita lanjutkan soal nomor 30. Persatuan bangsa Indonesia yang kita rasakan saat ini itu terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama. Kemudian, karena persatuan kesatuan bangsa terbentuk di proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia itu sendiri, ditempa dalam jangka waktu yang cukup lama. Sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan dibuktikan dengan adanya apakah opsi yang A, hidup rukun dan saling berdampingan? Apakah yang B, tidak memandang perbedaan dalam pergaulan? Apakah yang C, kekeluargaan, jiwa gotong royong dan musyawarah mufakat? Apakah opsi yang D, suka saling memaafkan? Ataukah yang E, terbentuknya organisasi sosial masyarakat seperti Karang Taruna? Nah, opsi yang paling tepat di mana sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntut oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan dibuktikan dengan adanya opsi yang C, kekeluargaan, jiwa gotong royong dan musyawarah mufakat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Langkah yang paling tepat untuk menangani kasus bagi orang-orang yang suka membuat kabar bohong atau hoax dan suka adu domba yang berhubungan dengan sara di media sosial atau medsos adalah yang A, polisi harus bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Apakah yang B, mendiskusikan dengan teman sekelas? Apakah yang C, menutup konten tersebut agar tidak meluas? Ataukah opsi yang D, menghujat pembuat berita bohong tersebut? Ataukah yang E, ikut menyebarkan berita bohong tersebut? Nah, jadi yang dapat dilakukan adalah opsi yang A. Jadi pihak polisi harus bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga orang-orang yang suka menyebarkan berita bohong dan suka mengadu domba yang berhubungan dengan sara di media sosial dapat diatasi dengan tegas. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 31. Di mana digambarkan bahwa bela negara sangat perlu dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu manfaatnya adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dari berbagai ancaman bagi kedaulatan negara. Ancaman bagi negara dapat berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Contoh bentuk ancaman yang berasal dari dalam negeri adalah yang berasal dari Indonesia itu sendiri. Apakah yang A, konflik sara, illegal fishing? Nah, kalau kita perhatikan, illegal fishing atau pencurian ikan itu dilakukan oleh negara lain. Ya, illegal fishing itu adalah pencurian ikan, sehingga ini berasal dari luar negeri. Kemudian aksi teror dan konflik sara. Nah, itu kita simpan dulu ya. Ini sama, illegal fishing dari luar negeri. Kemudian pelanggaran batas wilayah. Jadi biasanya dilakukan oleh negara-negara tetangga, itu juga termasuk pelanggaran batas wilayah dari luar negeri. Nah, ini dari luar negeri. Sehingga opsi yang paling tepat, contoh bentuk ancaman yang berasal dari dalam negeri adalah opsi yang B, aksi teror dan konflik sara. Kita lanjutkan ke soal nomor 32, di mana disampaikan bahwa tantangan yang dihadapi generasi milenial saat ini semakin kompleks. Badan Intelijen Negara membeberkan sekitar 16.000 aktivis jaringan terorisme ISIS menggunakan medsos untuk propaganda. Kemudian sebanyak 160 grup di medsos digunakan untuk membangun jaringan. Dalam setiap hari itu terdapat 90.000 konten ISIS di medsos. Oleh karena itu, radikalisme menjadi ancaman nyata bagi generasi muda di Indonesia. Sikap Anda sebagai generasi milenial yang bertugas sebagai agent of change untuk mengantisipasi dan mencegah masuknya paham radikalisme adalah apakah opsi yang A, opsi B, opsi C, D, ataukah opsi yang E. Di sikap sebagai milenial yang bertugas sebagai agent of change untuk mengantisipasi dan mencegah masuknya paham radikal itu adalah opsi yang C, menguatkan literasi media dan implementasi Pancasila dalam keseharian. Sekali lagi, opsi yang paling tepat itulah opsi yang C. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 33. Dinas Intelijen Australia pernah berupaya menyadap telepon seluler Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Informasi ini terungkap dalam dokumen Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat yang dibocorkan oleh
Edward Snowden. Kasus penyadapan pembicaraan Presiden Indonesia melalui jaringan telepon dilakukan oleh intelijen asing termasuk dalam bentuk ancaman, apakah ideologi, apakah terorisme, apakah spionase, apakah agresi, apakah cybercrime. Jadi kalau sudah kita mengintai, kemudian memata-matai, itu adalah termasuk bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dalam bentuk opsi yang C, spionase. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Digambarkan bahwa pertahanan negara atau sering disebut sebagai pertahanan nasional adalah segala bentuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. TNI sebagai alat pertahanan negara memiliki tugas pokok yang menegakkan keutuhan wilayah negara, Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nah, itu narasi di awal ya. Kemudian yang menjadi inti pertanyaan itu di kalimat terakhirnya, berikut ini tugas pokok TNI. Kecuali, nah ini harus diperhatikan. Ada kata kecuali. Apakah opsi yang A, opsi yang B, opsi yang C, kemudian opsi yang D, ataukah opsi yang E? Nah, yang paling tepat ya, yang bukan merupakan tugas dari TNI adalah opsi yang B. Menentukan besarnya hukuman bagi pelanggaran peraturan negara. Ini yang bertugas bukan TNI, tetapi terkait dengan masalah pelanggaran peraturan negara itu ada pihak kepolisian, kejaksaan, dan pihak pengadilan. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Lanjut pada soal yang terakhir. Soal nomor 35, ancaman terhadap keutuhan wilayah dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab TNI, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa apakah pertahanan bersifat semesta, apakah komponen utama pertahanan adalah TNI, apakah yang C pertahanan negara menurut sistem perang gerilya, apakah opsi yang D pertahanan negara bersifat defensif pasif, apakah yang E pertahanan bersifat ofensif aktif. Nah, jadi komponen utama itu adalah TNI dan Polri dan rakyat sebagai komponen pendukung. Ini sesuai dengan pasal 30 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah bersifat semesta. Jadi pertahanan dan keamanan negara Indonesia itu bersifat semesta. Opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Jadi itu tadi pembahasan soal-soal persiapan penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran PPKN di kelas 11. Sekali lagi tetap semangat untuk mempersiapkan diri. Untuk memperoleh nilai yang maksimal wajib dipersiapkan dengan hal yang maksimal juga. Jadi sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sehingga ketika ada video terbaru dari kami ada notifikasi yang akan muncul. Tetap semangat, sampai berjumpa di video-video kami berikutnya. Terima kasih.